Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Selamat pagi semua anggota Pramuka gugus depan SMA Negeri 1 Pelampel kelas 11. Alhamdulillah puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat kepada kita semua sehingga pada kesempatan pagi ini kita tetap diberikan kesehatan dan insya Allah mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salat serta salam mari kita sanjungkan kepada junjungan Nabi besar kita yakni Nabi Muhammad SAW. Lebih baik pada pertemuan pagi ini yaitu kakak ingin sedikit membahas tentang perencanaan pelaksanaan kegiatan kepramukaan wajib di SMA Negeri 1 Pulampel. Ya ada 3 model ya, 3 model. Nah, 3 model di sini yaitu tentang model aktualisasi, model blok, dan model reguler. Nah, sebelumnya di pertemuan pertama kita sudah hanya sekedar absen dan pertemuan hari ini nanti kakak akan mengirimkan link absen melalui Google Form setelah kalian menyaksikan sampai selesai video ini. Pertama yaitu tentang masalah kegiatan kepramukaan. Kakak tekankan lagi untuk kegiatan kepramukaan di SMA Negeri 1 Pulampel ya, itu sifatnya wajib. Jadi kakak-kakak yang memang di tahun ajaran kemarin masih belum sempat menyelesaikan kegiatan kepramukaan ataupun mungkin di semester 2 tidak berjalan, namun insya Allah di tahun ajaran ini kita full 1 semester untuk sementara 1 semester untuk kegiatan kepramukaan wajib. Nah selanjutnya nanti kakak-kakak akan menjalankan kegiatan kepramukaan wajib sesuai dengan prosedur dan panduan-panduan yang nanti akan kakak sampaikan kepada kalian semua. Di SMA Negeri 1 Pulampel sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 63 Tahun 2014, kita menerapkan 3 model pengorganisasian kegiatan. Model di sini nanti akan dibahas satu persatu. Jadi pada model pertama yaitu ada model aktualisasi. Nah, model aktualisasi di sini, oke, sebelum kakak menjelaskan model aktualisasi, yang kedua adalah model blok. Ya, model blok di sini ya, model blok itu sifatnya wajib setahun sekali berlaku bagi seluruh peserta didik terjadwal. Nah, model blok ini nanti penerapannya itu kepada tahun ajaran baru atau peserta didik tahun ajaran baru yaitu kelas 10 untuk tahun ini, yaitu yang dikemas dengan kegiatan MPPT. Jadi kakak-kakak yang kelas 11 sudah tidak ikut ya, kecuali ada murid baru yang langsung naik ke kelas 11 atau murid pindahan. Baru wajib mengikuti kegiatan pramuka model blok terlebih dahulu, yaitu wajib setahun sekali terjadwal. Nah, yang kedua, itu ada model aktualisasi yang sedang kakak lakukan atau sedang kakak jalankan pada hari ini, yaitu adalah model aktualisasi yang sifatnya adalah wajib, rutin, terjadwal, berlaku untuk seluruh peserta didik dalam setiap kelas. Nah, jadwalnya kan sudah kakak bagikan ya. Jadwalnya sudah kakak bagikan kali di tanggal 6 Agustus yaitu kelas 10 dengan kelas 11. Nah, ini jadwal ini adalah jadwal pramuka model aktualisasi. Nah, selanjutnya yaitu di model reguler di gugus depan, sukarela berbasis minat. Nah, ini menjadi dewan ambalan. Ini menjadi pengurus pramuka, jadi yang sukarela berbasis minat, kegiatan latihannya hari Jumat pada duhur. Ya, yang jadi pengurus dewan ambalan itu adalah kelompok kegiatan pelaksanaan model reguler. Nah, yang dua ini wajib, model aktualisasi wajib diikuti sekarang ini dan model blok wajib diikuti namun sudah selesai
masanya yaitu tahun ajaran baru kegiatan MPPT tahun kemarin kalian. Nah, untuk reguler gugus depan menjadi catatan untuk angkatan kalian itu hanya kurang dari 10 yang mengikuti pengurus atau yang mengikuti pramuka reguler di gugus depan. Nah, maksud kakak menghimbau kembali untuk khusus angkatan kalian yang sekarang kelas 11, silahkan bergabung ke pramuka reguler gugus depan. Nah, karena memang regenerasinya kurang untuk angkatan kalian. Saya juga nggak tahu kenapa, di angkatan kemarinnya banyak, angkatan kalian sedikit. Nah, ini menjadi catatan bagi kakak sendiri untuk kelas 11 yang belum ikut pramuka di reguler. Ya, yang sudah itu Dandi bersama kawan-kawannya dan Sri Aulia, terus Arsy Aisyah segala macam yang sudah bergabung, yang lainnya belum bergabung. Nah, ini yang kakak himbau sekali lagi untuk ayo kita sama-sama bergabung di pramuka reguler gugus depan. Nah, ini 3 model ya, 3 model yang nanti akan dilaksanakan kalian, yang wajib 2 dan yang sunnah 1 ya, yang reguler atau yang menjadi pengurus pramuka. Bagaimana terus untuk menjalankan model aktualisasi ini? Nah, model aktualisasi ini nanti yaitu diikuti oleh seluruh peserta didik dengan jadwal yang tadi sudah kakak sampaikan. Setelah itu pembelajarannya itu adalah pengisian SKU tingkat laksana. Di tahun ajaran kemarin, kalian kelas 10 itu sudah mengisi SKU tingkat bantara, namun tidak lanjut ya di semester yang kedua karena beberapa hambatan ya. Karena beberapa hambatan, nah tahun ini kakak pastikan kegiatan model aktualisasi pramuka yang di setiap kelas itu berjalan dengan lancar sampai di akhir semester ini, yaitu mengisi SKU laksana. Nah, di pertemuan yang kemarin kakak sudah bagikan SKU tingkat laksana ya. Yang kemarin sudah absen hanya 8 orang. Nah, hanya 8 orang. Masih banyak yang belum ya. Arsy Aisyah, Dandi, Cindy, Adi Kurniawan, Eka, Cindy, Sri Aulia Mahring. Yang lainnya belum. Ya, terutama yang kelas IPS ya. Yang kelas IPS. Padahal kan ini digabung ya, IPA dan IPS digabung untuk kegiatan pramuka. Nah, untuk SKU, nantinya pembelajarannya pramuka di minggu-minggu selanjutnya yaitu mengikut pada materi SKU Pramuka Penegak Laksana yang sesuai dengan Kuartir Nasional 198 tahun 2019. SKU Penegak Laksana itu terdiri atas 22 butir, gitu kan. Dengan syarat yang masing-masing butirnya pertama yaitu tentang agama Islam ya, tentang agama. Kalau agama Hindu, Buddha, Protestan, Katolik tidak usah dijalankan. Kita hanya agama Islam. Dapat menjelaskan makna rukun iman, rukun Islam, dapat menjelaskan rukun sholat, dapat menjelaskan rukun puasa, memahami tata cara merawat, sampai dengan dapat menghafal ayat tematik dan Al-Quran dan mampu menjelaskannya. Nah, banyak sekali Kak. Nanti untuk penugasannya, kakak hanya pilih salah satu poin saja yang memang urgenitas ataupun yang mempunyai indikator unggulan. Terus apa bedanya dengan tahun ajaran kemarin Kak? Sama-sama mengisi SKU hanya tingkat bantara dan kayaknya indikatornya sama nih. Nah, jadi sebenarnya ada perbedaan ya. Kalau di tingkat bantara kalian hanya dituntut untuk mampu menjelaskan, memahami gitu kan, menjelaskan, memahami untuk kalian diri sendiri. Nah, kalau di tingkat penegak, itu kamu dituntut untuk dapat menjelaskan makna rukun iman dan rukun Islam di muka pasukan penggalang atau ambalan penegak. Nah, jadi kalian dituntut untuk mampu menjelaskan materi tentang rukun iman dan rukun Islam di depan anak pramuka. Nah, intinya itu. Begitu juga dengan dapat menjelaskan rukun sholat, terus rukun puasa, memahami tata cara merawat jenazah, pernah menjadi amil zakat, dapat menghafal ayat tematik dari Al-Quran dan mampu menjelaskannya. Oke, ini untuk butir SKU agama Islam. Nah, ini poin pertama yang nanti kalian
akan isi di pertemuan sekarang ataupun yang pertemuan yang kedua ya, pertemuan pertama lah. Pertemuan kemarin hanya absen. Pertemuan sekarang nanti kalian akan mengisi SKU, butir SKU dan pencapaian pengisian SKU poin 1 yaitu tentang agama Islam. Tugasnya silahkan kalian baca-baca tentang makna rukun iman, terus rukun sholat, rukun puasa, tata cara merawat mengurus jenazah, sampai dengan menjadi amil zakat, pengertian ya, dapat menghafal ayat tematik dari Al-Quran dan mampu menjelaskannya. Tugasnya itu kalian silakan pilih salah satu minimal satu ayat Al-Quran. Minimal satu, jadi boleh 2, boleh 3, boleh 1 juz, nggak apa-apa. Silakan menghafal satu ayat Al-Quran, satu ayat ya dari Al-Quran dan mampu menjelaskannya. Maksudnya dari situ contoh iya karena budua, iya karena stain, hanya kepadamu lah aku menyembah dan hanya kepadamu aku meminta pertolongan. Itu satu ayat. Artinya terjemahannya plus penjelasannya. Jadi maksud dari ayat tersebut adalah kita selaku hamba Allah, kita selaku umat manusia hanya wajib menyembah kepada Allah, ya hanya kepadamu aku menyembah dan meminta pertolongan kepada Allah. Hanya kepadamu meminta pertolongan. Jadi iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Begitulah penjelasan dari ayat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jadi tidak ada yang patut kita sembah dan tidak ada yang patut kita mintai pertolongan kecuali Allah. Nah, itu salah satu contoh. Silakan ini nanti dibuatkan video oleh kalian. Silakan nanti kalian ingin dibuatkan video, satu ayat Al-Quran minimal satu, beserta arti dan penjelasannya. Yang seperti tadi kakak sampaikan yang tadi. Nah, nanti ini video ini nanti kirim ke kakak. Ya, nanti video ini kirim melalui Google Classroom. Ya, melalui Google Classroom nanti di tugas kelas. Jadi dapat menghafal ayat tematik dari Al-Quran dan mampu menjelaskannya. Terus pencapaian pengisian SKU, jadi dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, jadi 6 indikator ini kakak menginstruksikan atau memberikan tugas hanya satu ya, hanya satu, kesimpulannya hanya satu, dapat menghafal. Jadi melalui video menghafal plus artinya plus dijelaskan sedikit seperti itu. Ini tuh untuk pertemuan kali ini ya, tugasnya yaitu butir SKU poin 1. Untuk penjelasan poin-poin selanjutnya, yaitu di poin nomor 2, menerima kritik dari orang lain serta berani mengeluarkan pendapat dengan tertib. Ya sama saja ya, jadi hanya bedanya di sini indikator-indikatornya, begitupun seterusnya sampai nanti di pertemuan 22, atau bisa jadi kita satu pertemuan 2 poin sampai nanti di tanggal 26 November di semester 1 kita selesai seperti ini. Jadi ada 22 poin yang harus kalian selesaikan di semester ini. Mudah-mudahan kalian tetap semangat dan menjalankan tugas. Nah, untuk penilaian kakak tegaskan lagi untuk semester ini, karena kakak selaku pembina pramuka berdasarkan SK tahun ini, yaitu untuk penilaian model aktualisasi kegiatan pramuka wajib yang setiap kelas seperti ini itu adalah bentuknya predikatnya minimal B dengan kehadiran 70%, dan nanti ini menjadi syarat pertimbangan untuk naik kelas ataupun penyerahan rapot atau menjadi pertimbangan untuk kelulusan sekolah. Nah, ini akan kakak tegaskan kepada BK, kepada guru BK dan kepada wali kelas, sekaligus tembusan kepada kepala sekolah. Nah, untuk apa? Untuk penegasan terhadap kegiatan ekstrakurikuler wajib yang harus dilaksanakan oleh seluruh peserta didik. Seperti itu. Jadi penilaiannya bentuknya kualitatif, A, B, C gitu kan. Cuma minimal KKM di pramuka kita yaitu minimal B. Jadi nilainya yang B berarti ya memang sudah lulus gitu kan. Kalau yang memang masih C berarti nanti konsekuensinya rapot
tidak dibagikan dengan catatan tugas masih ada tunggakan, ataupun nanti di kelulusan sekolah kita melihat predikat-predikat nilai sikap siswa baik atau tidak di kegiatan setiap mata pelajaran, seperti itu. Mungkin itu saja yang dapat Kakak sampaikan. Mungkin itu saja yang dapat Kakak sampaikan, kurang lebihnya Kakak mohon maaf. Nanti Kakak ingatkan lagi sekali lagi untuk absen ya, untuk absen sekali lagi nanti Kakak kirimkan setelah video ini. Ilmu dan bakti kuberikan, adil dan makmur kuperjuangkan, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.